Hadir untuk Anda saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 17 Agustus 2024 tepat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Beli BBM subsidi tak bisa suka-suka. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bilang pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Nah, subsidi selama ini dianggap masih belum tepat sasaran sehingga anggaran negara tidak efisien. Kita dengarkan pernyataan Menko Luhut berikut ini. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena Kementerian Keuangan, Saudara, membaca selama semester pertama tahun 2024, harga minyak dunia fluktuatif dan cenderung meningkat. Nah, kemarin minyak mentah jenis WTI naik ke $82 per barrel, sedangkan jenis Brent mendekati $85 per barrel. Apa sih dampak kenaikan harga minyak mentah dunia bagi Indonesia? Nah, dari sisi fiskal saudara, setiap kenaikan minyak $1 per barrel, maka pendapatan negara naik 3,3 triliun rupiah. Nah, sebaliknya ya, bagi Indonesia yang masih impor, kenaikan harga minyak $1 per barrel juga berarti belanja negara atau belanja beban negara itu naiknya sampai 9,2 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan realisasi subsidi energi membengkak tahun ini berdasarkan parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yang tadi telah disampaikan, harga minyak maupun dari sisi lifting dan juga dari sisi nilai tukar. Namun sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN memang yang harus mengemban bebannya. Nah, jadi gimana sih realisasi BBM subsidi sampai semester 1 tahun 2024? Kita buka datanya ini dia saudara secara nominal ya. Realisasi subsidi BBM Juni 2024. Nah, ini nilainya adalah 8,7 triliun rupiah. Kalau secara volume itu 7,16 juta kiloliter. Nah, Menko Luhut bilang saudara, subsidi BBM selama ini masih belum tepat sasaran. Ini kami pakai data Sustenas Maret 2021. 95% solar subsidi dinikmati oleh keluarga mampu. Nah, sedangkan sisanya yaitu cuma 5% baru dinikmati oleh desil terbawah seperti petani dan juga nelayan. Demikian juga dengan Pertalite. 80% loh, ini dinikmati oleh keluarga mampu, sedangkan hanya 20%-nya yang dinikmati oleh 4 desil terbawah. Menteri BUMN Erick Thohir bilang pemerintah berkomitmen mengurangi impor BBM dan mengutamakan penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik serta penggunaan bioetanol. Pembatasan tidak ada, kan jumlah penduduk Indonesia makin banyak gitu. Tetapi kan segi keekonomian masing-masing penduduk Indonesia berbeda-beda gitu. Jadi tepat sasaran yang lebih diutamakan. Tapi memang kita kan memang berprinsip bahwa yang namanya import BBM ini harus dikurangi ke depan. Kita harus swasembada energi. Nah, salah satu pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Tetapi di situ tidak cukup, makanya didorong juga penggunaan ke depan bioetanol. Itu tadi kata Erick Thohir. Tapi kalau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah masih membahas wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi termasuk konsekuensi fiskalnya. Kita akan rapatkan lagi.
Belum menunggu revisi Perpres 41 ini Pak. Iya. Jadi akan pembatasan subsidinya bagaimana Pak? Akses mobil? Belum. Pak, campuran yang 5% itu kapan Pak? Ya itu dikaji lagi sama Pertamina dan kesiapan daripada Pertamina untuk tangki dan yang lain. Kalau siap baru kita luncurkan. Tunggu, kita kan harus rapat koordinasikan dulu. Pertimbangannya apa saja Pak hitung-hitungannya Pak? Ya tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada. Jangan kemana-mana, Saudara. Kompas Bisnis sesaat lagi akan kembali masih dengan ulasan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi bersama Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar. Tetap bersama kami. Kompas Bisnis masih bersama Anda, Saudara. Menko Luhut bilang BBM subsidi akan dibatasi per 17 Agustus mendatang, biar lebih tepat sasaran. Nah, apa sih plus minus pembatasan subsidi ini bagi masyarakat dan juga bagi fiskal? Kompas TV sudah bersama dengan Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyo. Selamat pagi, Mas Media. Selamat pagi, Mbak. Mas Media, pertanyaannya ini adalah apakah sebetulnya harga Pertalite dan solar subsidi saat ini sudah tidak relevan? Berapa sih harga yang sebenarnya menghitung kenaikan ICP dan juga pelemahan rupiah saat ini? Iya, jadi memang harga Pertalite dan solar subsidi saat ini ditentukan oleh pemerintah berdasarkan harga minyak mentah dunia. Jadi memang harga eceran saat ini lebih murah ya dibandingkan harga sebenarnya. Misalkan solar sekitar 5 ribuan, jika menggunakan ICP saat ini, maka harga solar seharusnya bisa mencapai Rp14.000 per liter. Begitu juga dengan Pertalite dan Pertamax. Jadi memang pemerintah masih mensubsidi Pertalite dan solar sehingga ya diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Jadi untuk solar saja misalkan masyarakat memang masih menerima subsidi sekitar 63% dari harga keekonomiannya atau harga realnya. Oke, artinya sebetulnya justru harganya lebih mahal ya yang kalau misalnya nggak disubsidi. Nah, subsidi BBM ini kan Mas Media dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, kemudian juga Ya. pelemahan rupiah. Tapi kalau misalnya kondisi ini nggak pasti sampai akhir tahun, apakah APBN masih punya kapasitas menopang bengkaknya anggaran? Ya, selama ini memang problem subsidi BBM selalu menjadi medan pertempuran antara teknokrat dengan politisi ya. Dari sisi teknokratis memang sudah clear bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Jadi kalau perhitungannya World Bank itu 59% subsidi BBM itu dinikmati oleh kalangan menengah atas. Jadi sudah clear ada problem salah sasaran di mana subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang menengah atas, orang kaya. Namun di sisi lain dari segi pertimbangan politik tidak mudah karena pemerintah tentu saja harus memperhatikan soal stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan lain-lain. Jadi memang dalam jangka panjang perlu ada realokasi subsidi BBM secara perlahan. Uh, Tujuannya apa? Pertama memang untuk memperbaiki kondisi fiskal kita hari ini. Jadi untuk tahun 2024 saja subsidi BBM itu mencapai 189 triliun. Diperkirakan mencapai 189 triliun yang artinya hampir setengah dari total biaya perlindungan sosial. Artinya kalau digeser ke program PKH misalkan 50% subsidi BBM kalau misalkan digeser ke PKH maka ada penambahan hitung-hitungan saya itu sekitar 7,3 juta penerima PKH. Artinya subsidi BBM yang tidak tepat sasaran ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk program kemiskinan ataupun mungkin program-program percepatan ekonomi masyarakat. Jadi memang dalam jangka panjang perlu ada wacana untuk terus memperbaiki struktur fiskal kita karena kondisinya cukup menyedihkan hari ini. Kebijakan fiskal kita hanya berkontribusi 2,5% untuk mengurangi ketimpangan. Itu jauh di bawah Brazil misalkan yang kontribusi fiskal untuk mengurangi ketimpangan mencapai 16%. Jadi dengan kondisi fiskal kita yang sudah semakin berat, sehingga memang pemerintah perlu mencari jalan lain atau mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya dan salah satunya lewat realokasi subsidi BBM ini. Tapi memang
pemerintah juga harus hati-hati karena BBM ini isu sensitif dan persoalan yang sangat mempengaruhi reputasi pemerintah dan juga secara tidak langsung kalau tidak dipikirkan hati-hati akan mempengaruhi ekonomi masyarakat kecil yang paling terdampak tentu saja. Jadi perlu ada cara-cara yang komprehensif dan sebetulnya ketika dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan banyak faktor ekonomi itu bisa dilakukan. Yang pertama syaratnya pengalihan subsidi BBM ini dananya harus dialokasikan untuk kebijakan social protection atau dana bantuan sosial yang lebih banyak. Artinya uh, fiskal yang didapatkan belanja fiskal untuk subsidi BBM itu bisa digeser kepada program-program bantuan sosial sehingga masyarakat kecil itu bisa mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah lebih baik. Kemudian yang kedua memang harus dilakukan secara perlahan agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang signifikan. Yang ketiga mungkin penting juga untuk diperhatikan adalah kelompok menengah karena kelompok menengah juga pasti akan terdampak dan jangan sampai justru mereka kemudian turun ke kelompok masyarakat miskin. Jadi perlu dipikirkan juga ketika subsidi BBM dikurangi, maka subsidi untuk masyarakat kelas menengah juga harus dinaikkan. Entah itu subsidi pendidikan, kesehatan, transportasi publik misalkan memberikan diskon dan pengurangan biaya untuk transportasi publik atau juga mungkin termasuk kebijakan rumah susun atau kebijakan di sektor perumahan yang bisa mendukung daya beli masyarakat kelas menengah. Jadi langkah-langkah itu sebetulnya bisa dilakukan secara bertahap. Tentu saja diharapkan tidak mengurangi manfaat yang selama ini diterima oleh masyarakat, tentu saja dengan mengalihkannya pada program bantuan sosial yang jauh lebih tepat sasaran. Ya memang kalau kebijakannya tidak populis pasti selalu berdampak langsung kepada masyarakat yang tadi juga disoroti soal bagaimana subsidi ini justru tidak tepat sasaran. Nah Mas Media, jadi mana sebetulnya lebih baik membatasi Pertalite dan solar subsidi atau mengalihkan subsidi dari Pertalite ke Pertamax gitu misalnya. Jadi ibaratnya kayak 1-2 pulau terlampaui, subsidi aman, polusi terkendali. Gimana Mas Media? Ya, tapi kalau sebetulnya kalau mengalihkan ke Pertamax justru menambah persoalan ya, karena desil penerima atau yang menggunakan Pertamax itu adalah sebagian besar orang kaya. Memang dari segi jumlah keluarga yang menikmati subsidi seperti Pertamax, dari desil orang kaya itu memang sedikit dibandingkan masyarakat kecil. Tetapi volume yang mereka gunakan itu jauh lebih besar. Artinya memang masyarakat kelas atas menggunakan Pertamax begitu ya. Jadi yang juga sebetulnya juga disubsidi ya dan bahkan sebagian besar menggunakan Pertalite juga. Kita melihat mobil-mobil mewah juga ada yang mengisi Pertalite juga gitu. Jadi sebetulnya solusinya justru adalah membatasi untuk konsumsi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi seperti mobil gitu ya dan hitung-hitungannya itu jauh lebih efektif untuk ya memperkuat realokasi subsidi BBM untuk masyarakat yang jauh lebih tepat sasaran. Oke, artinya sudah tepat ya untuk pembatasan BBM subsidi, tapi kira-kira Mas Media nanti gimana mekanismenya untuk pembatasan BBM subsidi ini? Pengawasannya gitu misalnya, karena kan seperti tadi juga Mas Media mention ya bahwa banyak juga nih yang pakai Pertalite tapi ternyata mobil-mobilnya mewah gitu. Iya, jadi memang harus dilakukan secara bertahap dan kemudian pengalihannya harus diberikan kepada masyarakat kecil ya, masyarakat miskin dalam bentuk bantuan sosial. Artinya kalau kita lihat sebetulnya selama beberapa tahun terakhir pemerintah Jokowi sudah berupaya mengurangi subsidi BBM. Tetapi persoalannya besaran anggaran subsidi BBM itu tidak cukup banyak digeser ke bantuan sosial. Jadi justru bergeser lebih banyak ke proyek infrastruktur yang secara persentase jauh lebih besar dibandingkan kebijakan penganggaran untuk bantuan sosial. Karena kalau kita lihat dari segi agregat bantuan sosial di Indonesia, Indonesia itu masih salah satu yang cukup kecil ya dibandingkan negara lain. Jadi ketika itu digeser ke program bantuan sosial dan kalau tepat sasaran, memang secara jangka panjang itu akan jauh lebih baik karena yang menikmati subsidi itu betul-betul adalah masyarakat kelas bawah.
Dan memang ini tidak mudah ya, jadi perlu ada komunikasi publik yang baik dan juga tentu saja perlu ada bantalan sosial ya, jaring pengaman yang harus diperkuat begitu. Karena beberapa waktu terakhir kita menyaksikan banyak sekali perdebatan soal bantuan sosial yang juga tidak tepat sasaran. Jadi ketika alokasi BBM dialokasikan ke bansos misalkan, bansosnya juga tidak tepat sasaran untuk masyarakat kecil ya yang akhirnya tidak mendapatkan bansos itu. Jadi ini memang tidak mudah, ada perlu perbaikan kebijakan dari hulu ke hilir, kerjasama antar kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan juga mungkin dikoordinasikan oleh Kemenko. Jadi memang ini membutuhkan terobosan politik dan juga tentu saja komunikasi publik yang baik. Artinya pembatasan BBM subsidi ini juga sebetulnya sudah tepat, tapi gimana nih utak-atiknya pemerintah soal nanti penerapannya. Nah, Mas Media, pembatasan BBM subsidi kan juga secara otomatis ya menjaga APBN. Nah, ini kalau Mas Media lihat ada hubungannya nggak sih dengan misalnya ya anggaran makan bergizi gratis gitu tahun depan yang sumbernya atau sumber dananya ini belum jelas? Bagi saya sebetulnya prinsipnya sederhana ya. Ini juga sudah dipahami juga dengan baik tentu saja oleh teman-teman di Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa yang perlu dievaluasi adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Conditional cash transfer (PKH) misalkan itu sebetulnya jauh lebih efektif mengurangi kemiskinan. Tetapi yang tidak tepat sasaran seperti BBM, kemudian subsidi listrik (LPG) itu memang sangat tidak signifikan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Jadi harus diperbaiki. Tetapi memang ketika ini direalokasi kepada bentuk bantuan sosial yang lain, subsidi lainnya seperti makan siang atau makan bergizi gratis, maka juga kita perlu lihat jangan sampai sekarang subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran, justru juga digeser ke makan bergizi gratis yang nanti kemungkinan besar juga ada potensi tidak tepat sasaran. Jadi jika itu terjadi, kita hanya mengalihkan satu masalah program subsidi ke program subsidi lainnya. Jadi tentu saja ada kekhawatiran ya dari banyak pihak, termasuk saya sendiri bahwa makan bergizi gratis ini jika tidak dikelola hati-hati, ini juga berpotensi dinikmati oleh desil atas atau masyarakat menengah atas. Jadi karena sifatnya kita belum tahu ya sampai hari ini apakah makan bergizi gratis ini untuk semua orang, semua anak, atau hanya untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ketika kemudian dialihkan untuk semua anak, artinya masyarakat menengah atas juga menikmati, maka kita sama saja menggeser satu masalah dari satu kotak ke kotak lainnya. Jadi kita tidak akan mengalami perbaikan dalam struktur fiskal dan perbaikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia saat ini. Oke, artinya juga harus hati-hati oleh pemerintah ya, Mas Media. Tentu tadi juga ironis juga ya, maksudnya subsidinya ada tapi ternyata kemiskinannya juga masih ada. Artinya juga tadi banyak pos-pos anggaran yang ternyata masih belum efektif. Ini yang juga jadi PR pemerintah tentunya untuk nanti memperbaiki, termasuk juga soal menjaga daya beli kalau nanti misalnya penerapan dari pembatasan BBM subsidi ini diberlakukan. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyo sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Sehat selalu, terima kasih.